Dirgakum Korlantas Polri, Brigjen Pol Raden Slamet Santoso mengatakan ratusan ribu kendaraan melewati gerbang tol Cikatama dan Kaliurip. Sementara tingkat kecelakaan mencapai ribuan kasus. Pihaknya pun mengimbau agar para pengendara selalu berhati-hati terlebih saat melewati jalan lurus yang membuat mudah jenuh hingga mengantuk. Jadi pemantauan sampai dengan malam hari ini atau dini hari, ini tanggal 15. Yang pertama adalah berdasarkan hasil traffic counting di kilometer 211 untuk kegiatan one way masih kita perpanjang sampai dengan nanti jam 12 malam, sehingga ini tuh memperlancar arus lalu lintas supaya sampai di Jakarta. Dan pemirsa, untuk membahas lebih lanjut lagi mengenai bagaimana antisipasi mengurai kepadatan di puncak arus balik ini, kita masih terhubung dengan juru bicara Kementerian Perhubungan, Ibu Adita Irawati. Ibu Adita, masih tersambung bersama kami ya? Ya, bagaimana? Masih bersama. Iya, Ibu Adita, kan tadi dari Korlantas mengatakan bahwa terjadi ribuan kecelakaan di jalan tol selama mudik Lebaran tahun ini. Nah, kalau dilihat dari persentase Ibu kecelakaan tahun lalu dan juga tahun ini, apakah ada peningkatan sebenarnya? Ya, Mbak Gema. Memang dari catatan Korlantas ini justru terjadi penurunan ya. Kalau kita bicara jumlah ya. Dari tahun 2023 itu ada 1.723 kasus. Ini memang periode 4 April hingga 10 April ya. Jadi H-6 sampai dengan hari H Lebaran. Sementara tahun ini kasusnya menjadi 1.581 kasus, turun 12%. Dan tingkat fatalitas juga relatif turun sedikit ya, sebesar 0,04%. Meskipun korban luka berat ini ada peningkatan 16%. Korban luka ringan turun juga 18%. Namun demikian, kami tentu melihat ini tidak hanya angka ya, tetapi bagaimana kami berusaha mencegah terjadinya kecelakaan lebih lanjut. Kami juga memberikan rasa prihatin ya terhadap beberapa kecelakaan yang memakan korban cukup besar, seperti kemarin di kilometer 58 dan juga di ruas tol Batang gitu. Ini memang satu hal yang tentu harus terus kita lakukan perbaikan. Dan kalau kita coba evaluasi, ini kecelakaan yang terjadi di jalan tol maupun di arteri, ini umumnya adalah faktor manusia, Mbak, karena kelelahan. Dan ini juga yang kemudian menjadi salah satu hal yang memang harus kami sosialisasikan terus ya ke masyarakat. Bagaimana agar kelelahan, kemudian juga kendaraan-kendaraan itu dalam kondisi prima. Jadi baik itu modalnya maupun juga pengemudi dan pengendaranya semuanya dalam kondisi prima. Jadi itu Mbak catatan kami, memang angkanya turun, tetapi tentu ini tetap harus menjadi perhatian kami ya untuk melakukan perbaikan-perbaikan, dan target zero accident itu harusnya bisa kita realisasikan gitu. Iya, kan beberapa kecelakaan kemarin juga melibatkan ada travel ilegal juga ya Bu Adita, dan juga ada dari PO Bus. Nah, untuk arus balik ini apakah ada penyisiran khusus nih Bu untuk memberantas travel ilegal, dan juga bagaimana imbauan kepada PO Bus untuk menjaga kesehatan dari para supirnya? Ya, untuk travel ilegal ini sebenarnya memang sudah sejak beberapa tahun lalu bersama pihak kepolisian kita lakukan razia ya. Dan dengan adanya kasus di kilometer 58 kemarin ya tentu kita akan tingkatkan razia-razia ini. Pihak Korlantas juga sudah memastikan ya ini akan dilakukan razia dan betul menyisir beberapa travel gelap yang beroperasi. Saat ini memang sudah ada beberapa yang dilakukan penindakan, dan yang jelas ini juga butuh kerjasama masyarakat ya, agar mereka juga waspada dan hati-hati gitu. Memilih travel gelap itu berarti justru akan bisa punya potensi merugikan mereka sendiri ya. Jika ada kecelakaan atau korban, tentu ini tidak ada tanggungan asuransi yang pertama. Kemudian yang kedua juga ini satu hal yang sudah jelas ilegal ya, dalam arti yang namanya keselamatan juga tidak bisa dijamin gitu. Kita juga tidak tahu seperti apa kondisi dari mobil maupun kondisi pengendara, karena kalau ilegal atau gelap jelas itu tidak ada terdaftar soal uji kelaikan dari si kendaraan itu sendiri, Mbak. Kalau yang legal itu pastikan dia harus ada uji kelaikan, ada uji KIR yang ini tercatat ya di Kementerian Perhubungan maupun di Dinas Perhubungan. Lalu selanjutnya juga kalau kita bicara mengenai
bagaimana untuk mengurangi kecelakaan ini, tentu ini butuh kerjasama semuanya ya, termasuk juga tentunya dari PO BIS. PO BIS sendiri memang sudah sejak sebelum mudik, kami sudah keluarkan surat edaran, Mbak, untuk memastikan mereka sendiri juga harus melakukan run check, juga bersama kami nanti di Dinas Perhubungan maupun di Balai Perhubungan Darat di seluruh Indonesia itu harus turun untuk melakukan sekali lagi pengecekan terhadap uji kelaikan dan kirnya ya itu harus sudah masih hidup gitu, masih berlaku. Termasuk juga kepada pengendara itu kita minta kepada perusahaannya untuk tidak memberlakukan long shift yang terlalu panjang ya, karena ini pasti mempengaruhi kelelahan dari para pengendaranya. Ini yang kami tekankan terus, Mbak, dan tentu dalam situasi apapun itu yang akan kita ingatkan terus kepada para operator maupun perusahaan bis. Baik, berarti juga butuh kebijakan dari masyarakat ya Bu Adita untuk lebih bijak memilah-milih opsi untuk berkendara ketika pulang arus balik ini. Nah, Bu Adita, kita akan berbicara ke jalur laut nih Bu, dari pelabuhan. Kemarin kan juga sempat terjadi kepadatan nih di pelabuhan Merak dan juga Ciwandan akibat adanya kelambatan dari kapal ketika merapat ke dermaga. Nah, antisipasinya ini apakah akan ada lebih ditingkatkan lagi untuk jumlah perjalanan di lautnya, dan sampai kapan kira-kira pelabuhan Ciwandan sebagai pelabuhan kedua ini dibuka untuk melayani masyarakat yang akan hendak pulang di arus balik ini? Ya Mbak, betul sekali. Jadi apa yang sudah terjadi di Merak menuju Bakauheni maupun Sumatera pada umumnya itu tentu jadi pembelajaran kami ya. Sudah diputuskan bahwa yang pertama ada penambahan perjalanan kapal ya, dan juga ada penambahan kapal yang khususnya dioperasikan di Pelabuhan Panjang. Pelabuhan Panjang ini nanti akan ditujukan ke pelabuhan di Ciwandan ya, sehingga arus atau perjalanan dari Merak menuju Bakauheni atau sebaliknya Bakauheni Merak ini akan lebih lancar ya, karena ada pembagian gitu. Dan kemudian juga kita lakukan percepatan surat perintah berlayar, Mbak. Ini ada dari Ditjen Perhubungan Laut ya, dengan KSOP yang ada di Pelabuhan Bakauheni ini, termasuk juga di Pelabuhan di Panjang, akan mempercepat surat perintah berlayarnya tanpa tentunya melupakan aspek dari keselamatan itu sendiri. Lalu juga tadi sudah disebutkan ada percepatan terhadap bongkar maupun muat ya. Jadi kita ada istilah TBB, itu tiba, bongkar, dan berangkat. Itu akan dipercepat karena ini yang akan mempercepat juga rotasi kapal. Sehingga datang ke Pelabuhan Merak, dari Bakauheni ke Merak, itu akan segera mengangkut penumpang untuk kembali lagi ke Bakauheni. Begitu juga sebaliknya. Jadi ini satu hal upaya kami untuk mempercepat rotasi kapal sehingga penumpukan penumpang atau kendaraan ini bisa juga segera diangkut gitu. Ini hal-hal yang sudah kami bahas bersama semua stakeholders, khususnya pihak operator dan kepolisian di Kapolda Lampung. Dan sampai tadi malam kami mendapatkan informasi situasinya masih sangat kondusif ya. Mudah-mudahan ini menunjukkan efektivitas itu dari pola-pola rekayasa maupun pembenahan yang sudah kami lakukan. Nah, sementara untuk Ciwandan sendiri, ini sampai saat ini masih berlaku, Mbak, kira-kira nanti sampai H+7. Tapi tentu ini akan kita lihat jika memang masih kondisinya masih ramai, kita tentu akan bisa perpanjang. Gitu. Ya, baik, kita harapkan untuk perjalanan di arus balik ini lancar dan semua masyarakat juga akan memperhatikan kehati-hatian mereka agar bisa sampai selamat ke tujuan. Terima kasih Bu Adita Irawati selaku juru bicara Kemenhub RI. Selamat kembali beraktivitas Bu Adita. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.